Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, upacara dan parade Hari Bayangkara ke-79 yang berlangsung di lapangan Silang Monas, Jakarta, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang yang akan berbincang bersama dengan Karobincar SSDM Polri atau Kepala Biro Pembinaan Karir Staf Sumber Daya Manusia Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Selamat siang Rahma, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang Imron. Memang kita masih melihat, masih ada rangkaian dari peringatan Hari Bayangkara yang ke-79 Imron. Dan tadi kita juga sudah mendengar bagaimana dengan amanat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga sambutan atau pidato yang juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam Imron dan juga saudara bagaimana dengan Hari Bayangkara yang ke-79 ini, temanya seperti apa begitu Imron, dan apa saja yang di-highlight pada Hari Bayangkara ke-79 ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Karobincar SSDM Polri bersama dengan Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Terima kasih Bapak terima kasih mau berbincang bersama kami di Kompas TV. Bapak, kita tadi sudah mendengar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga pidato sebentar ini dari Bapak Kapolri begitu. Nah, saya ingin menanyakan terkait dengan tema yang diangkat pada Hari Bayangkara ke-79 ini adalah Polri untuk masyarakat. Mungkin bisa diterjemahkan Bapak kepada kita, ini aksi nyata Polri dalam setahun terakhir ini terkhususnya pada pelayanan publik dan pendekatan humanisnya seperti apa Bapak? Polri untuk masyarakat merupakan spirit, jiwa, semangat, nilai juang, yaitu Rasta Swakotama, abdi utama daripada nusa dan bangsa, dan juga untuk melaksanakan perintah penekanan Bapak Presiden agar Polri hadir di tengah masyarakat. Kehadiran Polri di tengah masyarakat yaitu menjalankan tugas pokok Polri untuk mewujudkan Harkam Tipmas. Kemudian Polri terus bergerak konsisten, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan ikhlas. Kemudian dalam penegakan hukum demikian juga terus bergerak menegakkan hukum dengan jujur adil, yang merupakan dari jiwa atau wujud berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian demikian juga dalam pelayanan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Baik, berarti Polri dia terus mendekat kepada masyarakat, mengayomi masyarakat begitu Bapak? Terus hadir bersama masyarakat, berinteraksi dengan santun tentunya. Kemudian menjalin silaturahmi, dan juga Polri terus memberi dengan ikhlas melalui bakti kepada masyarakat. Berbakti kepada masyarakat. Baik Bapak, tadi kita juga mendengar dari yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi dengan Asta Cita, dan ini juga terus disampaikan oleh Bapak Kapolri begitu ya Pak ya, adalah ketahanan pangan, swasembada pangan, dan juga makan bergizi gratis. Nah, dari Polri sendiri Bapak, bagaimana kontribusi nyata yang sudah dilakukan Polri untuk mendukung poin-poin tersebut Pak? Untuk mendukung Asta Cita Bapak Presiden, Bapak Kapolri ya terkait dengan ketahanan pangan, yaitu membuat organisasi temporer diberi nama Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan sejak bulan Oktober tahun 2024. Kemudian Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan merupakan wujud yaitu dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan ya. Kemudian dilakukan untuk bersama-sama atau bagian dari subsistem manajemen nasional, leading sektornya yaitu Kementerian Pertanian. Polri melalui sumber daya organisasi yang dimiliki mulai dari tingkat Mabes Polri, tingkat Polda, tingkat Polsek, bahkan desa, yaitu menjalankan 4 program. Program pertama yaitu pekarangan pangan bergizi, yaitu dengan target tahap 1 atau 6 bulan di semester pertama, satu desa
satu kecamatan, satu desa percontohan. Dengan target yaitu swasembada pangan desa tersebut terpenuhi, atau kebutuhan pangan desa tersebut terpenuhi. Kemudian juga target untuk memenuhi bahan baku makan bergizi gratis. Kemudian program kedua yaitu pemanfaatan lahan produktif, yaitu untuk mendukung terwujudnya swasembada jagung. Kemudian target yaitu selama 1 tahun 2025 ini menambah produksi jagung 4 juta ton dan luasan lahan yaitu 1 juta hektar. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan distribusi, ya distribusi bantuan pemerintah, baik itu menyangkut alsintan, kemudian benih bibit, pupuk dan lainnya. Dan juga program 4 rekrutmen bintara kompetensi khusus, termasuk perwira kompetensi khusus, yaitu untuk mendukung makan bergizi gratis dan juga untuk mendukung ketahanan pangan. Berarti juga dari Polri ini ada program untuk mendukung poin-poin cita-cita tersebut ya Bapak ya. Termasuk juga ada SPPG yang juga dibangun oleh Polri begitu ya Pak. Ya, untuk SPPG sejumlah 139. Itu saat ini 18 sudah beroperasi, 24 dalam proses verifikasi, dan 97 dalam proses pembangunan. Di akhir tahun ini target itu 200 ya. 200 untuk SPPG ya. Dapat beroperasi begitu ya Pak. Nah, terkait dengan untuk mendukung program Bapak Presiden dan juga tentunya ini Polri tidak bekerja sendiri ya Bapak. Ya. Itu ada stakeholder yang terkait begitu. Untuk dari Polri ini saja, siapa saja mitra-mitra untuk mendukung program dari ketahanan pangan dan juga makan bergizi gratis itu? Untuk ya mewujudkan atau mendukung program pemerintahan ini Asta Cita, tentunya kita lakukan dengan gotong royong atau keroyokan lah kan gitu. Jadi yang pertama sama unsur dari pemerintah, baik itu untuk terkait dengan ketahanan pangan, yaitu di depan atau di sektornya Kementerian Pertanian. Untuk makan bergizi gratis yaitu Badan Gizi Nasional. Kemudian kolaborasi yaitu sesama unsur pemerintahan, yaitu di tingkat kementerian lembaga di tingkat pusat, kemudian di tingkat daerah yaitu pemerintah daerah tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten dan juga tingkat kecamatan bahkan tingkat desa. Jadi sesama unsur pemerintahan saling mendukung, semuanya menjalankan fungsi perannya. Kemudian kolaborasi nasional dalam ya diantaranya dalam mendukung ketahanan pangan dan juga suksesnya program makan bergizi gratis. Kemudian kerjasama juga dilakukan dengan unsur yaitu komunitas, unsur masyarakat, yaitu dalam ini kelompok tani misalkan, yaitu terkait dengan ketahanan pangan, termasuk juga yaitu unsur dari lembaga LSM lainnya dan juga unsur dari mahasiswa ya, ini terkait dengan komunitas. Kemudian unsur akademisi pun kita libatkan, yaitu terkait dengan keahliannya, pengetahuannya untuk memberikan saran masukan, menyangkut evaluasi dan juga kajian-kajian, bahkan secara teknis sesuai dengan pengetahuannya melakukan pendampingan. Itu terkait dengan ketahanan pangan, misalkan contoh dalam penanam jagung misalkan, yaitu menyangkut bibit atau benih yang unggul, termasuk juga melakukan pendampingan secara teknis, yaitu bagaimana supaya hasil produksi lebih optimal. Dan juga kerjasama dengan unsur bisnis, ya, unsur bisnis juga dilibatkan, yaitu contohnya unsur bisnis terkait dengan lahan perusahaan pertanian, perusahaan sawit misalkan, yaitu lahan yang dimiliki termasuk perhutani itu dapat digunakan yaitu untuk mendukung penambahan lahan produksi jagung, yaitu melalui program Tumpang Sari. Kemudian dengan unsur media juga demikian, ini kerjasama terus bagaimana kita kolaborasi, kemudian kita tunjukkan hal-hal yang positif, mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bisa mendukung program pemerintah.
Berarti untuk kerjasama ini tidak hanya dengan kementerian lembaga, juga Ya. dengan akademisi ya Bapak ya, Ya. dengan lembaga swadaya masyarakat dan juga pihak-pihak lainnya. Nah Pak, di Hari Bayangkara yang ke-79 ini mungkin pesan apa Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan untuk mendukung transformasi Polri untuk lebih baik lagi, di mana tadi Bapak Kapolri kita dengarkan menyebutkan bahwa memang Polri ini tidak, Polri ini tidak akan terus berbenah gitu. Pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkhususnya generasi muda Bapak? Ya, pesan kami kepada generasi muda bahwa saat ini kita berada di era yaitu kemajuan segala bidang. Namun yaitu satu hal yang perlu kita antisipasi yaitu mundurnya kemanusiaan. Ini merupakan suatu kondisi ya bahwa kita saat ini di era digital ini perubahan demikian cepatnya juga bikin kaget ya, dan juga realitas ya, suatu hal yang sangat subjektif gitu karena banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu tentunya perlu hati-hati dalam mencermati, dalam melihat realitas. Jadi jangan langsung terbawa arus yang dalam hal ini bisa jadi ada pelaku-pelaku yang memiliki kepentingan bisa melakukan proksi ya dengan ujaran kebencian, melakukan memecah, kemudian juga melalui labeling misalkan gitu. Oleh karena itu dalam kondisi yang tantangan dinamika yang demikian perlu kehati-hatian, generasi muda ya dalam bergerak bersama untuk mendukung tugas-tugas Polri, termasuk mendukung yaitu terwujudnya cita-cita Bapak Presiden, yaitu masing-masing menjadikan dirinya sebagai SDM yang unggul, menyiapkan sebagai sumber daya manusia yang unggul dengan cara apa? Yaitu jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Jadi terus lakukan yaitu proses menuju apa yang cita-cita luhur, yaitu ya jangan sampai menyerah. Ya, jadi harus punya mental yang kuat, jangan putus asa. Karena di tengah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Karena kompetensi ini terbentuk ya ketika kita belajar pengetahuan tidak cukup, harus dipraktekkan. Ketika praktek itulah kita akan menemukan kesulitan. Lama-lama akan mudah, itu namanya kompeten. Begitu. Jadi generasi sekarang ini terus punya cita-cita luhur, punya satu ide-ide, langsung saja jangan ditunda. Laksanakan, kerjakan, tuntaskan. Baik, Ya. Bapak, mungkin terakhir Bapak, singkat saja Bapak, untuk harapannya di Hari Bayangkara ke-79 ini seperti apa Pak? Dan juga ini kita lihat untuk rangkaian upacaranya sudah selesai ya Pak ya. Apa saja yang bisa dinikmati dari masyarakat yang datang ke Monas mungkin sampai nanti malam Bapak? Ya, saat ini secara konkret di Monumen Nasional, Polri hadir di tengah masyarakat, ini sesuai dengan tema Polri untuk Masyarakat. Jadi setelah ini masih banyak yaitu program atau kegiatan-kegiatan ya untuk saat berinteraksi di tengah masyarakat bersama masyarakat, yaitu dalam satu nafas. Ya, silakan untuk bertahan di sini dengan senang, dengan gembira, dengan senyum. Yaitu masih banyak acara-acara ya hiburan-hiburan yang rohnya adalah bagaimana kita satu nafas, satu frekuensi, yaitu bagaimana kita berbakti untuk negeri melalui Polri untuk masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Karobinkar SSDM Polri itu. Imron dan juga saudara, bincang saya bersama Karobinkar SSDM Polri terkait dengan Hari Bayangkara yang ke-79 ini. Selengkapnya kita kembali ke studio, Imron. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rahma Piliang dari lapangan Silang Monas Jakarta dalam rangka acara Hari Bayangkara ke-79. Terima kasih, Kak.